Dan hari ini pembahasan yang cukup menarik sahabat Sonora, topiknya yaitu ojo dibanding-banding ke. Kayak gitu nggak sih lagunya? Benarkah rumput tetangga ini lebih hijau gitu ya? Ini menarik banget nih sahabat Sonora untuk kita bahas kali ini. Ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Dan pepatah ini memiliki arti terkadang kita melihat kelebihan pasangan orang lain sebagai sebuah ancaman. Lalu muncullah pikiran membandingkan ataupun iri dengan pasangan orang lain tersebut. Sehingga kita itu sulit sahabat Sonora untuk menerima pasangan kita apa adanya dan merasa bangga memilikinya. Nah, solusinya seperti apa sahabat Sonora? Tentunya nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan hari ini bersama dengan Mas Okta saja ya yang hadir di studio Sonora. Mas Okta Stika Baden Nirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Halo Mas Okta, selamat pagi. Halo Mbak Vina. Oke. Oke. Kalau udah bener tuh udah ya bener. Itu. Okay. Kabarnya gimana hari ini Mas Okta? Spektakuler, selalulah kita selalu bahagia. Sehat ya yang pasti. Alhamdulillah ya. Sehat. Oke, tentunya sahabat Sonora yang mendengarkan hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu juga nih sahabat Sonora di tengah cuaca yang nggak menentu ya akhir-akhir ini yang kita rasakan juga ya Mas Okta ya, kadang hujan, kadang panas. Kita harus jaga imun tentunya sahabat Sonora. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan layanan interaktif kita yang kita sediakan, ada banyak nih macamnya. Ada WhatsApp boleh 0811 304 9800, telepon juga boleh 732 7102, kali aja sahabat Sonora yang mau on air bareng nih sama Mas Okta pagi hari ini. Dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube akun Sonora Surabaya. Jangan lupa ya untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan juga Facebook 98,0 Sonora Surabaya, ini juga bisa Anda akses. Dan yang terakhir di Instagram @sonora_surabaya. Oh ya lupa, buat yang lagi di luar kota nih bisa juga kok melalui streaming pagi hari ini ya di @sonora Surabaya, www.sonorasurabaya.com. Lagi website streamingnya yaitu di sonorasurabaya.com. Dan Anda juga bisa pantau hari ini kita live IG kah? IG aja ya. Di Kata Okta Kartika. Ini juga bisa Anda akses. Jangan lupa di follow juga ya sahabat Sonora di IG-nya Kata Okta Kartika. Dan sekali lagi sahabat Sonora, program acara Love Life ini merupakan kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Oke, langsung aja nggak pakai lama nih sahabat Sonora, sebagai pengantar awal ya. Kenapa di episode kali ini kita membahas topik ini? Kalau saya baca nih judulnya ya, topiknya Mas Okta ya, ini hampir mirip dengan lagu yang viral yang kemarin dinyanyikan sama penyanyi Farel itu tuh. Iya. Nah, bisa cerita nih, kok dapat ide mau bahas ini tuh kenapa? Ya, setelah yang episode sebelumnya itu, terus kita ngobrol-ngobrol, iya jadi ingat ada fenomena-fenomena itu kadang-kadang namanya orang tuh kan nggak sempurna. Iya. Namanya pasangan tuh juga ada plus minusnya. Betul. Dan kadang-kadang pas kondisi, mungkin kondisi sedang terpuruk ini macam-macam ya. Dalam hal kok aku nggak diperhatiin sih, gitu. Itu terpuruk kan dalam hal itu. Terus mau apakah dalam hal keuangan ataukah dalam hal perhatian, apapun aja. Terus kita lihat orang lain nih, enak ya kalau jadi orang itu ya, enak ya begini ya, itu sayang banget sih sama istrinya, itu begini begitu. Nah akhirnya tanpa sadar tuh banding-banding ke. Nah akhirnya dampaknya sebenarnya akhirnya satu, kurang bersyukur tuh efeknya juga ke diri sendiri kan ya. Kedua, jika sampai lebih ekstrim tuh mau seakan-akan seperti memaksa pasangan kita itu untuk biar seperti orang yang lain yang ya dibanding-bandingkan itu ya itu, dan itu bisa saja nggak nyaman juga. Betul. Gitu kan, setiap orang punya style masing-masing ya dalam jalan gitu. Nah akhirnya di situ sebetulnya itu kehidupan bisa baik-baik saja, tapi akhirnya dengan adanya keterpaksaan dan ketidakbersyukuran akhirnya itu aduh nggak enak ya, aduh kok ngapain sih aku sama kamu ya, aduh tahu gitu aku nggak sama kamu, aduh itulah terjadilah kekecewaan dan sebagainya. Akhirnya pernikahan yang seharusnya itu membawa berkah akhirnya jadi musibah begitu. Bukan karena musibah dari luar, tapi karena perasaan kita sendiri yang kurang mensyukuri dari kondisi pasangan kita dan kehidupan kita sekarang. Harusnya kita sendiri yang harusnya introspeksi gitu ya Mas Okta. Betul. Ya, karena memang tidak bersyukur tadi. Betul. Memang kita menikah sama pasangan itu kan sudah menerima plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya itu pasti kita menerima hal itu semua begitu. Tapi kenapa masih saja dibanding-bandingkan kalau memang pasangan ada kekurangannya, dan hal itu memang hal yang wajar ya Mas Okta ya. Wajar. Nah, itu kan karena Mbak Vina, kalau di episode-episode sebelumnya saya selalu bilang tentang survei. Jadi kadang-kadang ketika surveinya kurang, maka lebih banyak surprise dalam pernikahan yang akan terjadi. Nah,
meskipun banyak survei pun, surveinya lama, pacarannya lama, saling mengenalnya sudah lama, tapi namanya surprise pernikahan itu selalu ada. Ya. Nah, ketidakmampuan melihat surprise pernikahan, ketidakbersediaan untuk menerima surprise pernikahan inilah yang akhirnya membuat orang jadi kok gini sih, kayaknya asikan yang kemarin deh, kayaknya asikan ini deh, begitu deh. Padahal dalam konteks ini manusia itu kan nggak bisa dilihat secara utuh. Betul, namanya peribahasa itu rumput tetangga lebih hijau. Itu tapi dilihat dari sisi mana. Mungkin bisa jadi waktu pacaran, asik sama dia kayaknya ya. Itu anggap aja dia duitnya lebih banyak, misalnya begitu ya. Paling gampang. Duitnya lebih banyak begitu. Tapi ya meskipun jelek enggak apa-apa lah, termaafkan, duitnya lebih banyak. Sedangkan ini ganteng sih, keren sih, tapi duitnya dikit. Tahu gitu aku sama dia aja duitnya banyak ya, daripada sama si ini sekarang hidupku susah. Oke. Dari situ, tapi pertanyaan, apakah jika berandai-andai akhirnya si perempuan ini nikah sama yang si mantannya itu, apakah jadi lebih bahagia? Belum tentu. Ya belum tentu juga. Akan banyak hal lain. Contoh misalnya ini. Ya bener, bayangkan kalau tadi saya pakai perbandingan kasar ya. Satu jelek kaya, satu cakep duitnya pas-pasan, begitu ya. Nah, begitu akhirnya boleh loh berandai-andai, jangan-jangan kalau aku sama dia hidupku, keuanganku lebih bagus nih. Itu oke. Tapi coba bayangkan Anda bangun tiap pagi terus lihat dia yang nggak keren berarti gitu ya. Nah, dan itu tiap pagi. Nah, bandingin dengan sekarang, ya meskipun duitnya pas-pasan tapi aku tiap pagi lihat cowok ganteng di sebelahku loh. Gitu. Nah, akhirnya kita itu lihat selalu ada hal positif, hal baik yang bisa disyukuri. Gitu. Tapi kalau selalu membandingkan karena kondisi terpuruk kita saja. Baik terpuruk dalam hal macam-macam ya. Nah, jika fokus pada keterpurukan ya sudah, bisa jadi rumput tetangga lebih hijau. Dan ketika hanya fokus pada rumput tetangganya saja, kan kita kalau ngomong rumput tetangga hanya lihat rumputnya, nggak lihat pagernya, nggak lihat di situ ada anjing galak dah. Nah, sedetal itu ya padahal Mas Okta ya. Betul, karena kita ngomongin pernikahan, ngomongin pacaran, itu kan nggak hanya sekedar happy-nya saja. Betul. Contoh pacaran sama dia asik, ngobrol, dijak ngobrol enak, misalnya gitu kan ya. Tapi misalnya nggak sukanya ngupil, misalnya gitu. Kan pasti kan ada kelemahan lain ya, yang kita tidak tampakkan, orang lain tahu gitu. Nah, akhirnya karena banding-banding ini juga sebuah fenomena. Dulu pernah sebuah fenomena itu. Saya ngobrol sama istri saya, ada juga tentang, ada klien kami gitu, teman juga sih. Sampai dia ngomongnya gini, tukeran yuk. Tukeran apa nih? Nah, karena dia sedang terpuruk pada sesuatu. Dia terpuruk, dia beranggap bahwa pasangannya itu kurang perhatian lah dan sebagainya. Padahal ngomong perhatian itu ada caranya, Si suaminya itu merasa sudah memberikan perhatian, tapi si istri merasa kurang dapat perhatian. Oke. Nah, paham. Nah itu bukan gara-gara, berarti kalau kita lihat secara itu keseluruhan, berarti kan sebetulnya nggak ada masalah sih. Cuman cara menyampaikan perhatiannya itu salah frekuensi, salah channel. Mungkin dipersamakan lah persepsinya. Nah, ya, Mas jadi Okta. Berarti, tapi kalau dipotong dari sudut pandang si istrinya saja, suamiku kurang perhatian nih. Mungkin harus ditanyakan istrinya tuh pengen yang diperhatikan yang seperti apa. Itu yang belum terjadi. Itu yang belum terjadi. Ya. Nah, ketika kita ngobrol nih, si istri sudah motong gini. Tukeran yuk, kalau akan dikata suamiku seperti Mas Okta, asik kali ya. Terus Mas Okta jawabnya apa waktu itu? Ya kita ngobrol bercanda aja lah kan gitu. Kita nggak bercanda aja lah gitu. Nah, tapi ini kan menarik. Akhirnya kan rumput tetangga lebih hijau. Apakah saya ini sesempurna itu? Enggak juga. Anda kan lihatnya saya sebagai konselor, kita ngobrolnya enak dan sebagainya. Anda lihat saya sama istri saya ngobrol kami enak dan sebagainya. Nah, ketika ini diganti, ditukar, apakah pasti seperti itu? Ya belum tentu juga. Karena kan tergantung si orangnya, pasangan atau istilahnya berjodoh itu memang orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup ya. Iya. Tumbuh itu apa ya? Sebuah wadah, tumbler lah ya, tumbler gitu ya. Lah tumbler sama tutupnya sudah satu pasang. Misalnya ditukar pun enggak bisa. Tukar pasang yang lebih bagus enggak bisa. Sejelek-jelek tumblernya, ya tutupnya itu. Ya namanya kan juga jodoh ya Mas Okta. Itulah. Meskipun misalnya ini tutupnya ini sudah berkarat nih, ini tutupnya sudah pecah nih, kita ganti tutupnya, nggak bisa. Nah, jadi pinter-pinternya kita gimana caranya agar si tutup tumbler sama tumblernya tetap bersama dan bisa menjalin. Oke, ini tumblernya ini sudah nggak layak nih kalau untuk itu untuk dibawa pergi. Ya. Tapi masih bagus, ya dia dibuat di rumah aja. Misalnya begitu. Nah, tapi kan nggak memisahkan mereka karena kalau ditukar pun airnya dalam mesti tumpah.
Itu. Jadi juga banyak sih Mas Okta ya realita di sekitar kita kadang membanding-bandingkan dengan media sosial, kehidupan mungkin para selebgram ataupun artis kok bahagia-bahagia aja ya, harmonis aja ya. Kita boleh dong kayak seperti mereka kayak gitu, bisa mungkin traveling ke luar negeri dan sebagainya, sedangkan kita tidak melihat nih mungkin finansial dari calon kita ataupun pasangan kita begitu, kebutuhannya mungkin pas-pasan seperti itu, tapi dia pengennya yang high juga gitu kayak gitu ya Mas Okta ya. Media sosial ini juga punya pengaruh besar nggak sih untuk perbandingan juga gitu? Sebenarnya media sosial itu sebetulnya sama, kalau saya ibaratkan ya, media sosial itu kan seperti kafe, tempat nongkrong. Betul. Semua orang bisa nongkrong di situ. Oke ya. Nah, yang kita lihat itu adalah posisi dia saat nongkrong. Wih, nongkrong jamnya branded. Ada cewek tasnya branded. Wah, ini orang kaya nih. Saat nongkrong. Nah, kita nggak tahu di balik itu gimana pekerjaannya dia, gimana dia tekanan hidup yang dia alami, gimana dia mewujudkan itu. Kita lihatnya saat dia nongkrong, sama di sosmed, traveling ke luar negeri, bla 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 sebagainya, keren lah pokoknya. Kalau contohkan Mbak Vina tadi, iya asik ya kalau aku punya suami itu, asik ya kalau aku punya istri itu gitu ya. Apakah itu real? Enggak, itu saat nongkrong saja. Memang ada yang real, tapi kita nggak bisa pastikan, nggak bisa konfirmasi. Kamu kehidupanmu sehari-hari gini nggak? Belum tentu juga. Bisa jadi mereka terlihat mesra ya saat itu. Setelah habis postingan itu mereka kerja sendiri-sendiri dan jarang ketemu lagi, bisa juga. Kebutuhan konten ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke, jadi selain tetangga, media sosial ini juga pengaruh untuk bisa membanding-bandingkan pasangan kita begitu. Dan dalam kadar seperti apa sih membandingkan ini sudah dibilang sebagai perilaku yang nggak wajar, Mas Okta? Ketika sudah mengganggu ya. Kalau mengagumi boleh lah. Mengagumi boleh. Oke. Itu kok misalnya saya ya, itu perempuan itu begini. Andai kata keren juga ya dia kayak gitu ya. Andai kata istriku kayak gitu gimana ya? Kadang-kadang muncul begitu kan ya. Tapi cek lagi, apakah jika pasangan kita itu melakukan hal itu, apakah juga bagus? Contoh nih, ada cewek pakai baju tertentu lah, kelihatan seksi gitu kan ya, gitu lah. Nah, terus bayangin kalau misalnya istriku pakai baju gitu, pantas nggak ya? Apalagi istrinya mungkin hijaban misalkan. Nah, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Nah, meskipun hijaban juga, itu nanti juga pengaruh. Itu misalnya di sosmed ya, pakai hijab ini kok keren ya. Tapi cek lagi antara warna kulit sama warna hijab. Kan nggak sama ya. Nah, itu juga pengaruh juga. Nah, jadi intinya akhirnya kalau sekedar oh iya dia keren. Kalau untuk mengagumi boleh. Keren, itu cewek itu cakep, ini cowok ini ganteng. Oke. Tapi nggak terjadi perilaku tindak lanjut. Seperti apa? Misalkan dalam hal itu mengganggu pasangan itu kayak gimana Mas Okta? Satu misalnya gini, memaksa, dalam konteks memaksa ya, memaksa pasangan kita untuk berperilaku atau menggunakan hal-hal yang dari idola kita tadi, dari orang kita sukai. Kalau sekedar usul misalnya, asik kali ya kalau misalnya, kamu suka nggak sih pakai baju kayak gitu? Kalau misalnya oke, nggak masalah. Nah, intinya tuh kalau sampai terjadi pemaksaan, ketidaknyamanan, kita boleh nggak sih nolak? Boleh sekali, ya? boleh itu sekali. Hak kita ya, Mas boleh Okta sekali, ya? boleh. Okay. Karena kalau dipaksakan gini, kalau seseorang melakukan sesuatu yang bukan kesukaannya, misalnya Mbak Vina gini nggak pakai hijab, terus dipaksa untuk pakai hijab, kacau dong. Atau apalagi belum siap ya, artinya ya. Nggak usah kita ngomong hijab misalnya. Mbak Vina pakai baju biasa, terus Mbak Vina dipaksa untuk pakai baju yang pendek-pendek. Gak nyaman. Oke ya. Nah, ini bukan tentang tentangan, tapi tentang kenyamanan diri. Nah, boleh itu kalau memang sukanya begitu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai memaksa, itu yang enggak lah. Apalagi sampai misalnya saya melakukan perilaku untuk menindaklanjuti orang yang keren tadi. Saya tanya nomor WA-nya lah, gimana. Wah, ya itu sudah ekstrim ya, Mas Okta ya, di luar konteks lah. Karena saya berpikir kayaknya kok asik sama dia ya, daripada sama ini ya. Nah, itu. Ada tanda-tanda perilaku untuk selingkuh nantinya, Mas Okta. Nah, itu arahnya itu. Karena saya juga pernah seperti itu. Jadi waktu itu kan pengalaman ya, punya mantan pacar. Dia itu hobinya kalau di mall kayak gitu tuh suka lihat wanita yang pokoknya dandan lah, pokoknya intinya yang modis banget, dia itu suka. Sampai lihat wanita berpapasan itu sampai dia noleh loh Mas Okta waktu itu. Saya sebagai cewek juga negur dong. Ini kenapa sih kok bisa sampai segitunya ngelihat kayak gitu ya? Ya aku pengen kamu dandan seperti itu. Dia memaksa aku untuk dandan. Ya intinya kalau jalan sama dia itu dandan lah. Kan dandananku ya normal-normal aja lah, maksudnya nggak secukupnya ya. Tapi dia tuh pengennya seperti itu. Kok aku merasa kayaknya
dia kok nggak cinta aku apa adanya ya. Nah, wajar nggak sih aku berpikiran kayak gitu, Mas Okta? Wajar aja. Ya. Tapi Mbak Vina gimana saat itu ya, misalnya lihat cowoknya melirik cewek lain gitu gimana? Kesel. Kesel sebenarnya, pengen nimpuk aja ya. gitu. Tapi aku bilang sama dia, aku nggak nyaman dandan sama dia. Memang waktu itu masih belum familiar ya dengan make up ya, karena memang masih belum masih terjun tomboy lah, gitu masih ya seperti itulah, masih ya baru lulus SMA lah Mas Okta, masih belum familiar ya dengan yang namanya make up. Ya udah taunya yang biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi dia memaksaku pengen yang make up yang full kayak gitu, yang pokoknya yang cantik abis kayak gitu ya. Aku bilang, saya masih belum paham tentang make up. Saya ngomong apa adanya. Ya dia memang bisa nerima, tapi ya tetap aja dilakuin kayak gitu, Mas Okta. Maksudnya kalau lihat cewek cantik kayak gitu, dia masih membandingkan, cewek itu loh cantik kayak gitu, kamu loh bisa kayak dia kayak gitu. Ya itu sudah itu membandingkan ya. Tapi kalau ya memang akhirnya kan terjadi pemaksaan kan, parameternya di situ. Nah, beda lagi jika, nah ini tinggal kedewasaan kita ketika ada cowok, misalnya cowok tadi itu lihat ada cewek cantik nih, nah ngelirik gitu. Nah, selama itu hanya sekedar mengagumi, cantik ya, selesai, ya menurut saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai itu kamu kayak itu loh, berdandanlah kayak itu loh, pemaksaan ya nah, di sini ya. Agar nanti aku selalu jatuh cinta padamu, berarti dia itu, kalau istilah saya itu cinta diri sendiri tapi dilimpahkan pada orang lain. Jadi menurut saya itu cinta ada dua, paling gampang tuh. Satu cinta tulus, satu cinta egois. Oke. Kalau cinta tulus itu aku cinta kamu apa adanya. Asal kamu bahagia, aku juga bahagia. Itu ya yang tulus ya. Tulus ya. Yang kedua, aku cinta kamu jika kamu lakukan A, B, C, ada D. syaratnya. Yes. Kalau kamu nggak melakukan ini, aku nggak cinta kamu. Maka agar aku mencintai kamu, lakukanlah ini. Siapa lo kan gitu akhirnya. Tapi katanya kalau membanding-bandingkan itu adalah sebagai aku tuh pengen motivasi kamu kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh gimana, Mas? Ya, antara motivasi dan pemaksaan tuh beda. Oh, beda ya. Jadi gini, kalau memotivasi, contoh misalnya Mbak Vina. Untuk memotivasi Mbak Vina, saya harus tahu dulu Mbak Vina ini stylenya gimana. Misalnya Mbak Vina stylenya tomboy, misalnya aktif banget, nggak suka ribet make up dan sebagainya, misalnya begitu. Bener banget itu. Dulu. Nah, terus Mbak Vina ini apa anunya? Maksudnya gini, keunggulannya, value-nya Mbak Vina di mana? Misalnya Mbak Vina ini penampilan memang udahlah nomor 2, nomor 1 pokoknya aku smart, aku bisa kerja, aku bisa berkiprah, aku bisa masuk ke berbagai macam kalangan dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, yang dimotivasi situnya. Jika berkaitan dengan make up-nya, ini adalah menunjang yang pertama. Bisa dipahami ya? Paham. Saya memotivasi ini bukan berdasarkan kesenangan saya, tapi berdasarkan kebaikan. Bukan, berdasarkan Mbak Vina. Oh, berdasarkan saya sendiri. Yes. Oke. Jadi ibaratnya apa namanya itu, kalau saya pakai contoh antara mobil station sama mobil pickup misalnya gitu ya. Nah, kalau saya memotivasi mobil pickup itu adalah bukan untuk mengangkut orang banyak. Adalah tapi mengangkut barang yang banyak. Nah, kalau mobil station saya mengangkut untuk membawa orang yang banyak. Ini beda loh cara memotivasinya. Nah, beda kalau saya memaksakan. Mobil pickup saya paksakan untuk bawa orang banyak. Ya nggak bisa. Mobil station saya ya? pakai untuk bawa barang banyak. Nah, di situ akan muncul kekecewaan dari saya. Nah, sebenarnya saya itu butuhnya memenuhi kebutuhan saya atau membantu pasangan kita. Kalau memang tujuannya itu untuk kebutuhan saya harus kenali dong, saya tuh sukanya cewek yang gimana. Misalnya mobil, saya itu butuhnya mobil pickup atau mobil station. Kalau memang saya suka bawa barang, maka milikilah mobil pickup. Jangan salah beli station. Nah, jangan sampai saya sebetulnya butuhnya bawa barang, tapi saya belinya mobil station. Sama juga, aku tuh sukanya cewek yang pendiam, yang anggun. Ya jangan sama cewek yang tomboy dong, yang banyak kegiatan, banyak aktivitas. Harus sepemikiran lah intinya, seperti itu ya. Yang perlu dikenali sebenarnya dari kita dulu, kita tuh sukanya yang gimana sih? Butuhnya yang gimana sih? Nyamannya yang gimana sih? Jangan sampai kita salah memilih. Kalau balik lagi judulnya salah memilih pasangan ya. Jangan sampai salah kita memilih pasangan yang sebetulnya itu nggak sesuai dengan kita. Berarti ada statement mungkin aku membanding-bandingkan ini karena memang pengen memotivasi kamu, ini demi kebaikanmu. Nah, seperti itu. Itu berarti cinta egois ya, Mas? Iya. Itu ibaratnya gini, kalau istilah kalau parenting tuh ya, ada orang tua, aku sayang banget Una sama kamu, Nak. Makanya kamu mulai pagi sekolah, habis sekolah les ini les itu sampai
malam. Ini demi kebaikanmu loh, Nak. Sampai kesel semua itu demi kebaikanmu. Sampai kamu stres tuh demi kebaikanmu. Yang jalani yang repot gitu. Nah, itu sama juga gitu ya analoginya. Lalu apa sih alasan seseorang ini membanding-bandingkan begitu ke orang lain, padahal sebenarnya pasangan sendiri itu ibarat rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput kita sendiri itu sebenarnya bisa hijau kalau kita rawat sendiri. Kenapa sih orang tidak memikirkan hal itu, Mas Okta? Ya, satu, bisa jadi orang yang bersangkutan ini sebenarnya nggak jelas dia itu butuhnya apa. Oh, masih belum jelas ya? Ya, dia sendiri. Ya, ya, ibarat tadi antara pick up sama station tadi loh. Oke, baik. Nah, satu. Yang kedua, nggak mau repot. Bahwa rumput tetangga lebih hijau, namanya rumput lebih hijau, lebih bagus. Itu kalau satu rumputnya dirawat, betul, dipotongin. Nah, kalau misalnya rumputnya tinggi-tinggi itu juga jelek. Nah, jadi kan ada effort di situ. Ada usaha ya di ada sini usaha. Ya. Pasangan yang baik, kalau episode sebelum-sebelumnya kan istri saya kan itu selalu bilang bahwa jodoh yang baik, pasangan yang baik itu jika mereka itu saling bertumbuh. Kalau mereka nggak saling bertumbuh, ya itu bukan yang baik sebetulnya. Nah, ya sudah. Jadi untuk membuat rumput lebih hijau itu saling menumbuhkan. Bukan cuman eksploitasi ya. Cuman dinikmati cantiknya aja, dinikmati gantengnya aja, enggak, duitnya aja enggak. Ya, tapi gimana sama-sama bertumbuh. Kalau bertumbuh otomatis hijau. Apalagi kalau tumbuhnya cuma salah satu aja yang usaha, yang satunya nggak ada nggak mau usaha. bertumbuh. Nah, itu juga sama aja ya. sama saling. Saling. Kemudian dia pernah merasa kepikiran untuk mungkin hidup dia itu sudah sempurna seperti itu. Merasa seperti itu nggak sih? Karena dia memang membanding-bandingkan sama orang. Jadi kesannya kayak perfeksionis gitu loh, Mas Okta. Ya, bisa jadi kalau misalnya memang dia perfect, kok begini ya, kok begitu, dia mintanya selalu perfect kan ya. Orang-orang yang perfeksionis selalu sempurna, ya bisa jadi dia belum menyadari dirinya. Karena dia juga, karena nggak ada yang sempurna memang. Justru kesempurnaan manusia itu pada ketidaksempurnaan. Nah, jika dia mencari yang sempurna, dia nggak bakal dapat. Di seluruh dunia pun juga nggak dapat ya. Nggak ada. Okay. Nah, kalau ketemu dengan hal seperti itu, cobalah carilah. Carilah suami itu nggak sempurna, dia punya kelemahan A, B, C, D misalnya begitu ya. Nah, coba deh cari yang sempurna itu yang kayak gimana deh. Itu kayak yang si artis itu kan kan dia A, B, C, D-nya tadi itu kan terpenuhi. Nah, gimana dengan D, E, F, G-nya? Nah, hal-hal yang lain yang mungkin nggak tampak di konten itu. Menarik banget ya Mas Okta ya, ternyata yang ngobrol seputar ojo dibanding-bandingke, benarkah rumput tetangga ini lebih hijau gitu, sahabat Sonora. Anda yang punya pengalaman terkait dengan pasangan seperti itu, sahabat Sonora, kan nggak enak ya rasanya dibanding-bandingkan. Nah, bagaimana sih cara bijak untuk menyikapi pasangan ya Mas Okta untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Sekaligus juga Anda yang mau bergabung, kita masih tunggu ya partisipasinya sampai jam 11 siang nanti. Boleh dari WhatsApp, dari telepon, dari Instagram, Facebook, ataupun YouTube Sonora Surabaya, ataupun dari IG Kata Okta Kartika, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Live Talk.